Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22, praktikan PSTI 2 akan menjelaskan tentang modul 4/4 penjadwalan produksi. Yang pertama yaitu latar belakang. PT TI Prod merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Dan mereka ini memproduksi produk jam Visco, kayu, jam Visco HDPE, serta produk lampu smart. PT TI Prod ingin melakukan penjadwalan produksi. Tujuannya agar proses produksi berjalan dengan lancar sesuai dengan kapasitas yang tersedia di PT TI Prod. Tujuan dilakukan praktikum modul 4/4 penjadwalan produksi ini yaitu yang pertama untuk mengoptimalkan kinerja pada setiap mesin saat produksi. Yang kedua, melakukan pembebanan pada setiap mesin. Yang ketiga, membuat Gantt chart penjadwalan pada setiap metode. Yang keempat, menganalisa penjadwalan produksi yang terbaik dari metode yang ada. Yang kedua, yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam modul 4/4 penjadwalan produksi ini, yang pertama yaitu data waktu yang diperoleh dari output modul 4/2, kemudian modul praktikum modul 4/4 penjadwalan produksi, kemudian Microsoft Word, Microsoft Excel, dan software WinQSB. Untuk prosedur pengolahan data, yang pertama dilakukan merekap data waktu job dan urutan operasi. Yang kedua, melakukan perhitungan waktu untuk penjadwalan produksi menggunakan metode CDS dan verifikasi menggunakan software WinQSB. Yang ketiga, melakukan perhitungan waktu untuk menjadwalkan produksi dengan metode Palmer dan verifikasi dengan software WinQSB. Yang keempat, melakukan perhitungan waktu untuk penjadwalan produksi dengan metode Dendenbring dan verifikasi dengan software WinQSB. Yang terakhir yaitu melakukan analisa secara keseluruhan. Selanjutnya itu flowchart praktikum perancang sistem teknik industri 2 yang diawali dengan memulai praktikum kemudian lanjut sampai modul 4/4 penjadwalan produksi. Modul 4/4 penjadwalan produksi diawali dengan pretest. Apabila pretest melebihi nilai 60 maka bisa lanjut ke tahap selanjutnya, jika tidak maka dilakukan post-test atau remedi. Kemudian setelah mendapat nilai lebih dari 60 dilanjutkan dengan briefing pengolahan data. Setelah briefing pengolahan data dilakukan pengolahan data dan penyusunan laporan, kemudian dilanjutkan dengan asistensi 1, kemudian asistensi 2, kemudian mengumpulkan laporan resmi. Setelah mengumpulkan laporan resmi, lanjut sampai ACC, kemudian selesai. Selanjutnya yaitu flowchart pengolahan data. Flowchart pengolahan data dimulai dengan data waktu modul 4/2 itu pada tahap persiapan, kemudian pada tahap pengolahan data yang pertama yaitu merekap data waktu, job, urutan operasi, dan mesin. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penjadwalan produksi dengan 3 metode, yaitu metode CDS, Palmer, dan Dendenbring. Kemudian setelah melakukan penjadwalan produksi dengan 3 metode tersebut, dilanjutkan dengan verifikasi perhitungan dengan software WinQSB dan Gantt chart. Kemudian dilanjutkan dengan membuat analisa keseluruhan, kemudian membuat kesimpulan dan saran untuk praktikum, dan selesai. Nah, selanjutnya itu rekapan data waktu. Rekapan data waktu pada modul 4/4 penjadwalan produksi. Ini rekapan waktu di dalam proses pengerjaan 3 job di mana menggunakan 4 mesin. Job pertama yakni produk jam Visco kayu, job kedua yakni produk jam Visco plastik HDPE, serta job ketiga yakni produk lampu smart. Mesin yang dipakai yakni mesin circular saw, mesin drilling, mesin sanding, dan mesin scroll saw. Misalnya pada produk jam Visco kayu diproduksi dengan memakai 4 mesin dengan berbeda waktu dalam masing-masing mesinnya. Waktu proses didapat dari modul sebelumnya yaitu modul 4/2 di bagian Excel perhitungan bola pada total waktu setiap mesinnya.
pengolahan data modul 4/4 menggunakan 3 metode. Yang pertama ada metode Campbell-Dudek-Smith atau CDS. Metode CDS merupakan proses penjadwalan produksi yang didasarkan dari waktu terkecil pada proses fabrikasi yang bertujuan untuk menghasilkan waktu proses produksi yang tercepat. Dari hasil perhitungan, diketahui job pertama pada operasi pertama menggunakan mesin 1 diperoleh proses time sebesar 89,65 menit, start time sebesar 0 menit, dan finish time sebesar 89,65 menit, dan diketahui jumlah maskapannya sebesar 812,33 menit. Hasil CMAX pada software WinKSB diperoleh nilai yang sama dengan perhitungan manual pada software Microsoft Excel, yaitu sebesar 812,33 menit. Dan urutan job yang digunakan yaitu job kedua, kemudian job pertama, dan yang terakhir adalah job ketiga. Berikutnya ada metode Palmer. Metode Palmer merupakan metode perhitungan penjadwalan produksi berdasarkan nilai slope indeksnya. Pada mesin pertama dengan job 3, proses pertama diperoleh start time sebesar 0 menit, proses time sebesar 4,79 menit, dan finish time sebesar 4,79 menit. CMAX merupakan waktu pengerjaan terlama, yaitu sebesar 813,04 menit, dan urutan job yang digunakan adalah job 3, job 1, kemudian job 2. Wmax merupakan waktu menunggu maksimum, yaitu sebesar 263,55 menit. MU merupakan rata-rata utilitas mesin, yaitu sebesar 0,34 menit. TC merupakan total cost, yaitu sebesar 0 karena tidak terdapat. Yang ketiga adalah metode Dannen-Brink. Metode Dannen-Brink dikembangkan oleh D.J. Dannen-Brink. Metode itu adalah gabungan dari pendekatan Campbell, Dudek, and Smith dengan pendekatan metode Palmer. Prinsip dari kombinasi metode tersebut yaitu prosedur yang disebut rapid access hanya mengusulkan satu urutan pelaksanaan job dengan memakai metode Johnson. Contohnya yaitu operasi pertama ada proses job 2 memakai mesin 1, waktu proses selama 89,65 menit, start time-nya 0 menit, finish time-nya selama 89,65 menit. CMAX merupakan waktu proses terlama, hasilnya sama dengan waktu proses terlama pada perhitungan manual dengan metode Dannen-Brink, yaitu sebesar 812,33 menit. Urutan proses produksi yaitu job 2 dilanjutkan job 1 dan job 3. Wmax atau waktu maksimum untuk menunggu sebesar 795,34 menit. MW atau waktu rata-rata menunggu sebesar 353,05 menit. Lmax atau waktu maksimal keterlambatan sebesar 812,33 menit. Yang terakhir yaitu analisa perbandingan metode CDS, Palmer, dan Dannen-Brink. Waktu penyelesaian produksi atau mixment dengan metode CDS dan Dannen-Brink merupakan waktu terkecil, yaitu 812,32 menit, sehingga terpilih menjadi metode yang dapat digunakan untuk penjadwalan produksi. Urutan job metode CDS dan Dannen-Brink yaitu job 3, kemudian dilakukan operasi job 1 dan job 2. Mesin 4 terpilih karena memiliki rata-rata waktu idle mesin terbesar, yaitu sebesar 801,49. Metode CDS dan Dannen-Brink memiliki nilai idle terkecil dan bernilai sama, yaitu 801,24 menit. Dapat disimpulkan metode terpilih yang terbaik untuk penjadwalan produksi Visco yaitu metode CDS atau Dannen-Brink. Sekian penjelasan modul 4/4 dari kelompok 22. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.